alias solihah ya. Ya. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran ini, tentunya kita harus berdoa dulu ya. Berdoa seperti biasanya ya. Nah, Bismillah. Mempelajari tentang surat Hakim. Tapi bagaimana anak sekalian supaya bersemangat untuk belajar. Kita menyanyi ya dulu ya, nggak apa ya? Ya, yuk kita coba menyanyi mengingat ya kalimat thayyibah ya. Ayo. Bila ku senang, bila ku tentunya kita ya dilihat dulu bukunya ya. Ayo dilihat dulu. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini tentang surat Hakim,
membaca surat Atin dengan tartil. Ya, kalian nanti ya membaca surat Atin, dilihat bukunya ya. Tentang surat Atin, ya, membaca surat Atin dengan tartil. Yang kedua, mempraktekkan hukum bacaan. Hukum bacaan tajwidnya di dalam surat Atin ya. Dilihat tentang pelajaran surat Atin ya, tentang hukum tajwidnya ada ya. Yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok di dalam surat Atin apa saja ya. Di dalam kandungan surat Atin itu dijelaskan ya, isinya apa saja dalam surat Atin ya. Nah, sekarang kita mengawali bagaimana kita membaca surat Atin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dulu Kak Guru ya. Baca dulu ya. Kalian dengarkan ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, ini tadi Pak Guru ya menjelaskan tentang surat Atin ya, atau membaca dengan tartil. Ini maksudnya ya. Bagaimana kalian membaca surat Atin itu dengan tartil? Maksudnya tartil itu bukan banter ya, tapi dengan perlahan, tapi yang penting benar ya. Ayo coba kalian sekarang membaca surat Atin dengan tartil. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagaimana isi kandungannya pesan-pesan ya di dalam surat Atin ya? Ya, dilihat ya bukunya tentang isi surat Atin ya. Yang dijelaskan sekarang Atin. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang pertama dilihat bukunya. Allah itu menciptakan kalian itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya ya. Ya. Lebih sempurna daripada hewan ya. Berarti manusia ya diciptakan oleh Allah itu ya dengan bentuk yang sebaik-baiknya ya, bukan seperti hewan. Kalau manusia punya pikiran, punya akal, kalau hewan punya akal kan enggak? Nah, beda dengan juga malaikat ya. Kalau malaikat punya apa? Ayo. Malaikat? Kan tahu? Kalau malaikat itu cuma punya apa? Punya sayap. Allah menciptakan ya kayak manusia itu ya dengan punya akal terus pikiran ya, supaya kalian menjadi
menjadikan seorang pemimpin ya. Ya. Terus yang kedua. Ya, ini ayat yang kedua ya, untuk melihat ya isi kandungan dalam ayat arti ya. Bila manusia durhaka kepada Allah dan Allah tidak akan ya menanti dunia, maka akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Berarti ya manusia kalau berbuat jelek ya, berbuat yang enggak benar ya, kalian nanti dikembalikan masuk surga apa neraka kalau orangnya enggak benar? Nah, itu ya. Kalau kalian perbuatannya baik, insya Allah kalian masuk surga ya. Dalam ayat surat At-Tin ayat yang kedua ya. Ini isi keduanya ya. Berarti kalau kalian berbuat jelek ya, berbuat gak bagus ya, ya pastinya kalian akan mendapatkan balasan dari Allah ya. Dosa ya. Makanya kalian itu mari kita berbuat ya, berbuat kebaikan ya. Jangan mencontohkan perbuatan yang tidak baik ya. Ya. Terus ya ini yang ayat yang ayat yang ke-7. Wama yukadzib buka di, maka menyebabkan mendustakan tentang hari pembalasan. Setelah ada yang keterangan tersebutnya, Allah menciptakan dengan bentuk yang sempurna, melewati ya, kemudian Allah menciptakan kalian dari kecil terus besar ya, terus sampai dewasa, sampai remaja ya. Bila kalian ya akan mendapatkan ya contoh tadi seperti kalian berbuat baik itu akan mendapatkan balasan juga ya. Yang terakhir ya, ya tentang pokok-pokok isi surat At-Tin ya. Yang terakhir adalah alaihissallahu biahkamil hakimin ya. Ya, bukankah Allah hakim yang paling adil ya. Allah itu hakim yang paling adil ya. Tidak ada hakim yang bisa disuap ya, kecuali Allah. Allah tidak akan ya, tidak bisa disuap ya. Kalau kalian contoh, kalau hakim-hakim di dunia hukum ya, bisa disuap ya. Tapi cari orang-orang yang benar-benar baik itu susah ya. Tapi yang penting kalian itu bagaimana bisa berbuat baik dan belajar baik, maksudnya ya belajar baik seterusnya ya. Nah, supaya kalian jadi anak yang soleh, solihah ya, termasuk berbakti kepada orang tua ya. Ayo, sekarang Pak Guru sudah menjelaskan tadi ya tentang pembaca surat At-Tin ya, tentang surat At-Tin tadi ya. Terus membaca surat At-Tin dengan tartil ya. Terus melihat bacaan tentang surat At-Tin atau menggambarkan ya, maksudnya dalam bacaan surat At-Tin ada ya bacaan idgham, idgham bila guna, ikhfa itu ya. Terus ada lagi yang ya yang terakhir tadi